Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita sore hari ini kita mau menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Kami boleh ada saat ini Tuhan semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Beracara Engkau sore hari ini Tuhan. Kami mau siap terima lawatan daripada-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, kami tahu jarak waktu tidak akan memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau masuk lebih lagi. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kami mau katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau katakan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita mau sama-sama katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Kami mau nyatakan, ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap
sungguh-sungguh kami mau katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Hati kami tetap menyembah-Mu Yesus. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita mau sembah.
Sungguh kami percaya Tuhan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Hati kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Bahkan mata kami mau terus memandang-Mu Tuhan. Kami mau terus melekat pada-Mu Tuhan. Kami mau lebih intim lagi Tuhan. Kami mau melekat erat Tuhan. Kau jamah jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Kau jamah Tuhan. Kami yakin Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Kami mau persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tahu dunia semakin jahat Tuhan, tapi kasih-Mu tinggal tetap Tuhan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
bernilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Ternilai dan abadi. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dari hari demi hari. Dan kami selalu bersama dengan Tuhan, itu yang membuat kami selalu berkemenangan. Bapa, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu, anak-anak-Mu siap menerimanya. Segala hal-hal yang bukan dari Tuhan yang berusaha menyabotase firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Ya, silahkan duduk kembali. Salam. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap dalam kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan. Itu yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Renungan firman Tuhan saat ini saya akan berikan judul hidup yang berkemenangan. Puji Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan diumpamakan hidup adalah sebuah perjalanan, tapi juga hidup adalah sebuah peperangan. Ya. Dan saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus berarti kalau hidup adalah sebuah peperangan berarti bisa menang, bisa kalah. Tetapi puji Tuhan, sebetulnya kita semua harus tahu bahwa kita ditetapkan sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih, mari kita akan lihat sama-sama dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat berikutnya, ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada maksud Tuhan. Amin saudara. Ya, tergantung kita memandang dari sisi mana. Ya, kalau kita memandang dari sisi Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, untuk kita tidak bersukacita, ya, untuk kita tidak berkemenangan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang diizinkan Tuhan itu untuk kebaikan kita bersama. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi pencobaan, kalau kita menghadapi yang namanya baptisan api, saudaraku yang kasih, Tuhan katakan kita harus bersukacita. Karena apa? Karena dengan hal ini kita bisa mengetahui sampai di mana kualitas iman kita, kualitas rohani kita. Makanya Rasul Paulus juga katakan bahwa kalau seseorang sedang membangun, entah itu dari emas, entah itu dari perak, entah itu dari permata, entah itu dari kayu, entah itu dari jerami, akan diuji, ya, akan diuji, ya, akan dibakar dengan api. Nah, api di sini bisa api pencobaan, api ujian, haleluya. Tetapi ada maksud-maksud Tuhan yang tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara dan saya tahu kualitas kita selama ini seperti apa. Ya, kualitas rohani kita seperti apa? Apakah kita menjadi orang Kristen yang agamawi
Apakah kita menjadi orang Kristen yang hanya kebiasaan? Apakah kita menjadi orang Kristen dibangun dengan bangunan, dengan cara yang benar? Maka dalam ujian-ujian ini akan membuat kita sadar. Kita ini Kristen seperti apa. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikutnya adalah bagaimana caranya waktu kita menghadapi baptisan api, waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi pencobaan, kita tetap sebagai pemenang. Saudaraku yang pertama adalah kita harus tetap hidup dalam perkenanan. Dalam situasi seperti sekarang, saudaraku yang kasih, mudah sekali orang mengambil keputusan yang salah. Bahkan ada suatu informasi di negara Singapura sendiri, kejahatan atau kriminal itu naiknya sampai 40%, saudara, dalam situasi seperti ini. Ya, di Indonesia kita nggak tahu naiknya berapa persen. Tetapi saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, ini ujian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita hidup dalam perkenanan Tuhan? Apakah kita mengambil jalan yang lain? Saya pernah katakan di sini bahwa iblis itu bagaikan singa yang mengaum untuk dapat menelan mangsanya. Iblis bagaikan singa, seperti singa yang mengaum supaya dapat menelan mangsa. Jadi artinya apa? Artinya iblis itu kalau singa maksud saya kalau mau menelan mangsa itu pasti tidak mengaum, saudara. Sekarang pertanyaannya, iblis yang atau singa yang seperti apa yang mengaum? Tentu singa yang sudah tua. Tentu singa yang sudah nggak punya kekuatan. Dia mengaum itu hanya menakut-nakuti. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mangsanya lemes. Mangsanya ketakutan mendengar auman singa. Padahal itu sebetulnya singanya sudah tidak punya kekuatan lagi. Jadi iblis yang diumpamakan seperti singa tadi sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Amin. Sudah kalah. Nah, bagaimana caranya dia untuk menakuti anak-anak Tuhan atau orang percaya? Yaitu dengan cara dia mengaum. Supaya menakut-nakuti orang percaya, sehingga orang percaya tatkala ketakutan, dia mengambil keputusan yang salah. Makanya jangan pernah takut dengan auman singa. Auman iblis. Karena apa, saudaraku? Iblis itu mengaum melalui seringkali situasi. Jadi situasi pandemi ini termasuk bisa dimanfaatkan oleh auman singa yang membuat orang-orang percaya bisa mengalami ketakutan dan akhirnya mengambil jalan pintas. Padahal dalam situasi seperti ini, itu bagus untuk kita tes case. Bagus untuk kita periksa diri. Sebetulnya iman kita selama ini kita bangun atas dasar kebenaran atau bukan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, makanya saudaraku khotbah gereja sekarang harus berubah. Kalau dulu saudaraku hanya berkat, dan berkat, akhirnya kita, saudaraku yang kasih, tidak membangun hidup kita bagaimana berkenan, yang dikejar berkat. Tetapi kalau sekarang saudaraku yang kasih, kita disadarkan supaya bagaimana kita hidup dalam perkenanan. Karena tujuan hidup kita bukan sukses, tujuan hidup kita bukan kaya, tujuan hidup kita bukan sesuatu yang materi, tetapi tujuan hidup kita adalah serupa dengan Kristus. Kalau hidup kita serupa dengan Kristus, maka janjinya itu pasti menjadi milik kita. Jadi kita harus fokus bagaimana hidup kita tuh akurat dengan rencana Tuhan. Kalau hidup kita akurat dengan rencana Tuhan, maka janji Tuhan itu nggak usah diinget-ingetin Tuhan istilahnya. Nggak usah terlalu bergumul yang gimana saudara ya. Tetapi kalau kita seturut dengan maunya Tuhan, itu otomatis janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita lihat saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Jadi dalam suatu situasi apapun jangan pernah mengambil jalan pintas yang salah.
Tatkala kita ngambil jalan pintas yang salah dalam bisnis, dalam apapun, kita menjadi hancur, saudara. Jadi kita akan baca 3, 2, 1. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan. Doa orang yang benar. Ini penekanannya bukan di doanya, saudara. Penekanannya tuh orangnya harus benar. Kalau orangnya benar, doanya itu akan menciptakan sesuatu dan menjadi sesuatu. Tapi kalau orangnya nggak benar, saudaraku, pribadinya nggak benar, maka doanya itu akan menjadi sia-sia. Makanya gereja harus lebih fokus pada hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang membuat sangat besar bukan doanya, saudaraku yang kasih. Yang pertama urutannya adalah perkenanannya. Baru doanya menjadi sesuatu. Haleluya. Makanya tatkala ada orang tanya kepada saya, gimana Pak sekarang situasinya? Susah, sangat susah. Saya bilang tergantung bisnisnya. Ya, saudara ya. Ada bisnis-bisnis tertentu yang ambruk, ada bisnis-bisnis tertentu yang panen sekarang. Makanya itu kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat berikutnya. Elia adalah manusia biasa. Perhatikan, sama seperti kita. Dan ia telah berdoa bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Terus, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi yang membuat mujizat itu bukan doanya yang pertama-tama, tapi perkenanannya, hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hidup berkenan pada Tuhan, saudara nggak perlu saudaraku bergumul tentang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti digenapi tatkala kita hidup dalam perkenanan. Tatkala bangsa Israel hidup dalam perkenanan, dia nyampe ke tanah perjanjian Yusak dan Kaleb. Tapi yang lain hidup tidak dalam perkenanan, dia tidak akan masuk dalam tanah perjanjian. Bagaimanapun hebatnya doa mereka. Haleluya. Kita lihat lagi dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Nyanyian ziarah Salomo, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Perhatikan ayat berikutnya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Perhatikan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi usaha itu bukan berarti nggak penting. Tetapi usaha itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak hidup menjadi orang yang dicintai Tuhan. Kita akan menjadi orang yang dicintai Tuhan karena kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, jangankan sedang kerja, sedang tidur pun ada mujizat Tuhan. Jadi saudara kekasih, penekanannya perkenanan. Penekanannya adalah kita menjadi orang yang dicintai Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita hidup dalam berkemenangan senantiasa? Kunci pertama, hidup dalam perkenanan. Haleluya. Selama kita menempatkan Yesus sebagai gembala, selama itu juga padang yang berumput hijau, air yang tenang, itu akan menjadi milik kita. Amin. Yang kedua sekarang, saudaraku, bagaimana supaya kita tetap berkemenangan? Yaitu hidup harus percaya kepada janji Tuhan. Hidup kita bukan karena situasi, tapi hidup kita karena percaya kepada janji Tuhan. Saya pernah khotbahkan di sini juga, janji Tuhan nggak bisa dibatalkan karena situasi. Janji Tuhan nggak bisa dibatalkan karena bencana. Janji Tuhan nggak bisa dibatalkan karena resesi. Janji Tuhan nggak bisa dibatalkan oleh manusia.
Janji Tuhan gak bisa dibatalkan oleh iblis sekalipun. Tetapi ingat, janji Tuhan hanya bisa dibatalkan satu saja. Kalau kita tidak percaya pada janji Tuhan. Batal, saudara. Tapi selama janji Tuhan kita percayai, walaupun secara manusia gak mungkin, dan itu menjadi mungkin. Haleluya. Makanya dalam situasi sekarang tetap positif ya. Haleluya. Saya hari-hari kalau makan gak masak, tapi catering, saudara. Catering dari jemaat. Karena istri saya masih ada di Jawa. Saya catering, dan 5 hari yang lalu jemaat saya ngomong sama saya, Pak Gembala, saya minta maaf cateringnya dihentikan. Wih, kaget saya, saudara. Loh, kenapa Cik kok dihentikan? Kami minta maaf Pak. Jadi ada beberapa catering yang kita nggak bisa nangani lagi. Loh, kenapa? Karena restoran kami sangat ramai. Wih, luar biasa saudara kasih. Jadi kalau Bapak Ibu akan ke Denpasar ya, di daerah Ubung sana, itu sebelum masuk atau sebelah kiri Rumah Sakit Manuabe, ya, Rumah Sakit Surya Husada yang sebelah kiri, itu sebelah kanan ada restoran restoran Chen, Ibu Chen, restoran Chinese. Itu ramai sekali saudara kasih. Dalam situasi seperti ini. Haleluya, sampai cateringnya saya dan yang lain-lain itu dihentikan dulu. Karena apa? Karena nggak bisa nangani saudara. Secara manusia nggak mungkin. Tetapi selama kita percaya pada janji Tuhan, selama itu juga mungkin. Amin saudara. Haleluya. Saudara yang kasih, ada simpatisan. Ya, ada simpatisan, ya anaknya adalah anak rohani saya, tapi orang tuanya dia ke tempat lain. Suami istri kena COVID, saudara. Suami istri kena COVID dan apa yang terjadi? Suaminya meninggal. Saya ikut sedih karena memang saya kenal banget anaknya nikah di gereja saya. Dan mamanya juga kena COVID. Tapi suaminya udah meninggal duluan. Mamanya harus opnam di Sanglah. Dan mamanya ini ketakutan saudara ngasih. Wah itu jadi tekanan mental kalau orang masuk rumah sakit itu luar biasa. Lalu mamanya bilang, saya minta ditemani. Dia ngomong sama saya, Pak Gideon tolong cari orang untuk nemenin. Loh siapa yang mau? Saya pikir orang dibayar 10 juta tiap malam pun belum tentu mau saudara. Ini suruh nemeni. Dan kalau sudah masuk di situ ruang isolasi di Rumah Sakit Sanglah, nggak boleh keluar lagi, saudara. Tapi luar biasa, ada orang mau, saudara kasih. Ada orang mau. Ada saudara kita dari Sumba. Jadi dia minta dibayar satu malamnya 750.000. Saya penasaran, saudara kasih. Akhirnya saya telepon, saya minta nomor teleponnya, saya telepon. Ini Diana ya? Ya pastor. Kamu dari mana? Saya dari Sumba. Loh kamu kok berani nungguin orang kena COVID? Itu gimana? Ah itu kayak pilek-pilek biasa aja. Jadi dia nganggap pilek-pilek biasa. Saya pikir ini luar biasa. Terus maaf bicara saya pikir dia tidak berpendidikan. Jadi mikirnya nggak nyampe. Saya tanya, kamu kenapa Denpasar? Kok merantau sampai Denpasar? Saya kuliah Pak, kuliah pastor. Saya mau ngambil S2. Wih, S2 berarti kan pikirannya bagus saudara. Tapi luar biasa. Jadi kamu berani? Nggak apa-apa, teman saya juga kena. Saya urus. Ya. Apalagi ini dibayar, saya mau. Puji Tuhan, nunggu 10 hari di rumah sakit saudara. Dan keluar dengan sehat ibu itu, dan dia juga nggak apa-apa. Itu berpikir yang positif itu luar biasa. Makanya orang gila, walau makan di tempat sampah, nggak sakit. Kenapa? Nggak pernah berpikir yang aneh-aneh, saudara kasih. Makanya pikiran itu bahaya sekali kalau kita nggak arahkan yang positif. Jadi kedua saudara kasih, kita hidup karena percaya. Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Supaya kita tetap hidup dalam berkemenangan. Ya.
Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terus, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Terus, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku percaya. Haleluya. Musuh Daud itu luar biasa, saudara ngasih. Sampai di luar keluarganya, dan keluarganya pun memusuhi dia. Bahkan panglimanya pun mengkhianati dia. Anak kandungnya pun mengkhianati dia. Tetapi dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Jadi dalam situasi seperti ini kuncinya apa? Sederhana, hanya percaya kepada janji Tuhan. Amin saudara. Haleluya, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan gak bisa dibatalkan oleh apapun. Saya sendiri mengalami saudara. Ya, dalam situasi seperti ini kami punya acara pesta 2 kali. Haleluya. Dulu sebelum COVID saya ya biasa-biasa saja, tapi waktu kena COVID, dalam situasi pandemi, saya malah bisa beli sapi-sapi, Pak. Saya malah ada peternakan sapi, haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saya ngobrol dengan teman-teman, gimana Pak Gideon kolektenya, perpuluhannya? Puji Tuhan, perpuluhan tempat saya, kolekte tempat saya naik 30%. Bukan turun saudara. Karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Dan kita harus didik jemaat, kita mau berkorban bukan karena kita ibadah. Kita menabur karena apa? Karena kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak saya orang-orang musik, ya satunya penyanyi, satunya musik. Dalam situasi seperti ini, saudara ngasih, ya enggak ada. Ya tutup, KPKP tutup, saudara ngasih. Tapi puji Tuhan sekarang dia berbanting setir, sudah bersama dengan temannya menjadi pemborong sekarang. Dan sekarang ada proyek di Denpasar, pembangunan Indomaret, saudara. Puji Tuhan. Jadi tatkala kita percaya, tidak ada barang yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, hidup karena percaya. Hidup berkenan yang pertama, 2 percaya. Yang ketiga, tetap mengandalkan hikmat Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, jangan putus asa dulu. Jangan bingung dulu, jangan stres dulu. Ambil keputusan, masuk hadirat Tuhan. Minta supaya Tuhan memberikan hikmatnya. Nah, jemaat yang saya ini ada yang sopir di perusahaan coklat Silver Queen ya dan sebagainya. Dia sopir saudara, dan kena PHK. Waktu PHK mau ngomong gimana saudara? Ya udah PHK. Tapi puji Tuhan dia dapat pesangon, dia bisa beli Avanza second. Habis beli Avanza second, dia sekarang jualan kerupuk Bapak Ibu. Setelah jualan kerupuk, Bapak Ibu tahu, pendapatan dari jualan kerupuk jauh lebih besar waktu dia menjadi sopir. Kalau jualan kerupuk 1 jam, 1,5 jam udah habis. Jualan jam 5 pagi, jam 6, setengah 7 udah habis. Pokoknya selama kita percaya, sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Jemaat yang salah ini ada yang jualan tape. Ya. Bukan tape recorder ya, tape singkong. Ya. Puji Tuhan, tak lihat perpuluhannya itu setiap bulannya itu bisa 650, bisa 700, berarti 6,5 juta sampai 7 juta penghasilannya. Haleluya. Apa yang kita percayai itulah yang terjadi. Hidup mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Ya. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Firman Tuhan katakan ketika kita mengandalkan Tuhan berhasil. Berarti kalau tidak berhasil, kenapa saudara? Belum mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan pasti berhasil. Ayatnya gitu. Nah saya kok belum berhasil Pak? Berarti belum mengandalkan Tuhan. Karena kalau mengandalkan Tuhan itu berhasil. Ingat loh saudara, orang semakin pinter, semakin banyak gelar, kalau nggak hati-hati, kurang mengandalkan Tuhan. Bahkan tidak mengandalkan Tuhan. Seharusnya nggak boleh gitu. Seharusnya kita pinter nggak pinter, kita jenius nggak jenius, tetap harus mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena dalam dunia ini 1 ditambah 1 nggak selalu 2. 10 ditambah 10 nggak selalu 20. Saudara ngasih kadang-kadang secara teori modalnya sekian, kelihatannya udah bagus, atau hancur saudara. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan pasti berhasil. Kalau sampai saudara belum berhasil, berarti belum mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan pasti berhasil, karena ayatnya gitu, simple. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanya jemaat Tuhan mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Ilmu itu perlu, pengalaman itu perlu. Tetapi mengandalkan Tuhan lebih dari semuanya. Saudaraku yang kasih, waktu pernah saya nonton film Rambo dulu, saya pikir aduh ini dongengnya orang Amerika. Mosok satu orang dikeroyok, banyak sekali, banyak senapan, banyak sekali bom, kok tetap hidup, tetap nggak kena. Saya pikir bohong. Tetapi setelah saya baca firman Tuhan, memang ceritanya fiksi. Tetapi intinya nggak fiksi saudara. Karena apa? Daud itu tiap hari perang saudara. Bayangin berapa panah yang dihadapi, berapa tombak yang dihadapi, berapa pedang yang dihadapi. Tetapi dia tidak pernah mati karena pedang, karena tombak. Karena apa? Karena hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Bayangin kalau Daud itu pernah terjebak berapa kali saudara ngasih. Waktu dia berada di gua di sana. Tetapi bukan Tuhan kalau tidak bisa menolong orang yang percaya. Haleluya. Yang terakhir saudaraku yang ngasih supaya kita hidup dalam kemenangan, tetap menabur. Kunci yang keempat adalah tetap menabur. Situasi sekarang Bapak Ibu itu adalah benih yang unggul. Kenapa? Karena situasinya memang sulit. Tapi jangan saudara terpengaruh dengan situasi. Tetap menabur meskipun mencucurkan air mata. Haleluya. Saya ngomong sama jemaat. Saya sebenarnya nggak tega untuk ngasih tahu jemaat setia tentang perpuluhan, setia berkorban dan tetap berkorban, nggak tega saudara. Karena jemaat yang salah ini banyak orang-orang sederhana. Tapi hanya kuncinya hanya itu. Jemaat diberkati bukan karena didoakan. Ingat itu saudara. Tapi jemaat diberkati karena dia menabur. Didoakan itu saudaraku supaya dia panen tidak dimakan binatang melahap. Tapi untuk mengalami pelipat gandaan berkat Tuhan, itu harus menabur. Doa itu menyingkirkan binatang-binatang pelahap. Tapi menabur itu membuat kita mengalami pelipat gandaan. Haleluya. Puji Tuhan. Saking saudara ngasih saya prihatin lihat jemaat yang saya layani, akhirnya saya ngomong sama pengurus gereja. Kita akan umumkan, minggu depan saya akan umumkan jemaat-jemaat yang membutuhkan sembako akan kita data. Dan kasih tahu jemaat, kita nggak akan umumkan namanya. Nanti kalau diumumkan mungkin malu. Jadi kita hanya pakai kode saja. N1, N2, N3, N4 ya. Dan sebagainya. Tetapi waktu saya umumkan 3 minggu berturut-turut, yang daftar hanya 5. Kenapa 5? Kesimpulannya sederhana. Berarti mereka aman-aman saja. Itu luar biasa. Setelah 5 itu tak umumin lagi. Enggak ada saudaraku yang ngasih yang ambil. Berarti saya bersyukur. Kenapa? Mereka mengalami realita Tuhan dalam hidupnya. Haleluya.
Mazmur pasal 126 ayat 5 sampai 6, ayat yang terakhir. Mazmur pasal 126 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kenapa mencucurkan air mata? Karena kondisi dia sendiri susah. Masih ingat Esak kenapa diberkati Tuhan? Meskipun dia dalam keadaan kelaparan di daerahnya, dia tetap menabur. Taburan sekarang ini taburan benih unggul, saudara. Karena situasinya memang serba sulit. Tetapi tatkala kita bisa melakukannya, Tuhan katakan apa? Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Sekali lagi, per bulan di tempat saya, kolektor naik, saudara, bukan turun. Kenapa? Karena ketaatan itu menarik janji Tuhan untuk digenapi dalam hidupnya. Haleluya. Ya, ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kenapa dia menangis? Karena kondisinya memang sulit. Tapi ingat, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kunci yang keempat, tetap menabur. Bagaimanapun kondisinya. Tuhan enggak melihat jumlah. Tetapi Tuhan lewat apa? Tuhan melihat perbandingan. Apa yang kita tabur dibandingkan dengan apa yang masih tinggal. Makanya seorang janda dalam Alkitab, dia taburannya melebihi orang-orang Farisi. Karena apa? Karena dia punyanya cuma itu. Itu benih yang unggul, saudara. Dan itu sakit, saudara kekasih. Tapi tatkala kita bisa melakukan, Tuhan gak pernah berhutang sama kita. Apapun yang Tuhan katakan, gak ada satupun yang merugikan kita. Tapi semua yang Tuhan katakan pada umatnya, semua untuk kebaikan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, kita responi. Oh, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji
Langit selalu biru. Nyanyikan dengan iman. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ingat janjinya ya dan amin. Tak pernah Janji Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Selama kita percaya, sesulit apapun yang kau hadapi, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan bersama. Jangan pernah menyerah. Oh, kami percaya janji-Mu. Mujizat Tuhan nyata. Kami menyembah-Mu. Putus asa. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada. Mujizat saya dan percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya janji-Mu. Haleluya, percaya. Haleluya, kami percaya janji-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami. Ramaya sandararamu, Radama sandarama, Radamaya sangaranamu, Inararamanamu. Korada papa korada mata kasih karada masata kata koradamu. Korada mata kasih karada masata kata koradamu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu digenapi semua keluarga jemaat Betani. Apapun yang mereka usahakan dan kerjakan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah terus menerus Engkau menjadi Tuhan, menjadi gembala yang baik, yang menuntun kami hidup dalam perkenanan, sehingga semua janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Iya Yesus. Mari sembah Dia. Kami percaya. Sembah Dia. Kami percaya. Mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh yeah. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Jesus. We love you Jesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Sesembahan dan pujian pada saat malam hari ini. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat malam hari ini kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Gideon. Tuhan Yesus berkati beliau Bapa. Teristimewa berkati pelayanannya. Dan berkati pula seluruh jemaat yang digembalakannya. Berkati kesehatannya. Berkati seluruh keluarganya. Tuhan, Kau mengetahui hamba-Mu ini Tuhan. Benar-benar mengasihi-Mu. Dan kami percaya segala jerih payah tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Dan sebentar lagi hamba-Mu akan melanjutkan perjalanan jauh, long traveling. Sepanjang perjalanan Kau menyertai, sepanjang perjalanan Kau melindungi, dan sepanjang perjalanan Kau membentengi dengan kuat kuasa darah-Mu hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Begitu pula kembali ke Pulau Bali, Engkau tetap menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan. Kuatkan bangsa dan negara kami ya Bapak. Teristimewa Engkau kuatkan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Bapak Panglima TNI kami, Kapolri kami, serta seluruh para menteri yang membantu kinerja daripada Presiden. Kau berkati beliau-beliau ya Bapak, kuatkan. Berkati kesehatan beliau-beliau Bapak. Teristimewa Bapak Presiden kami. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada pada saat ini, Kabupaten Jembrana. Kau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami,
serta para pejabat pemerintah kota kabupaten yang tertinggi dan sampai yang terendah sekalipun. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati kepala lingkungan kami. Engkau berkati Ibu Lurah kami ya Bapa. Berkat senantiasa ada pada beliau-beliau sehingga bisa menunaikan tugas dengan baik. Kau berkati kota kami ya Bapa, kota Kabupaten Jembrana. Berkati perekonomiannya, berkati keamanannya, dan semuanya kami serahkan di tangan Tuhan. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak. Saudaraku yang di rumah, mari kita angkat tangan. Kita siap terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat damai sejahtera senantiasa melingkupi engkau. Pada saat engkau datang dan pada saat pulang engkau pulang. Diberkati buah kandungan, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati segala usaha pekerjaan, usaha tokomu, usaha bengkel, rumah makan, perkebunanmu, peternakanmu, rumah kos-kosanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Saudaraku, Tuhan mengangkatmu tetap menjadi kepala bukan ekor, dan kau tetap naik tidak turun. Engkau pun dilindungi dari segala belalang pengerik, belalang pelahap. Sebaliknya Roh Kudus senantiasa melingkupi engkau, menaungi, membentengi. Saudaraku, mari kita sudahi ibadah ini dengan membawa segala kemenangan, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, 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 amin.